Halo guys, perkenalkan nama aku Dela Puspita, aku dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Manajemen. Jadi hari ini aku mau visit ke bank. Buat apa sih visit ke bank? Nah, aku tuh ada tugas dari mata kuliah investasi, jadi aku harus visit ke bank. Dan hari ini tanggal 30 September 2024. Visit ke bank tuh mau ngapain sih? Nah, aku mau nyari tahu tentang LPS, tentang suku bunga, kurs, dan produk funding dan lending. Jadi, tungguin ya. Bye! Halo guys, jadi aku udah ke bank, aku juga ada visit, tapi sayang banget nggak bisa ngambil video di dalam. Aku juga ada dapat brosurnya. Hai guys, jadi hari ini kita akan banyak bahas hal ya. Salah satunya itu LPS. Apa sih itu LPS? Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS adalah lembaga negara yang dibentuk untuk menjamin simpanan nasabah di perbankan Indonesia. Artinya, jika terjadi sesuatu yang mengakibatkan bank tidak dapat lagi membayar simpanan nasabah, maka LPS akan membayar simpanan tersebut hingga batas tertentu. Berapa sih batas maksimal yang dijamin LPS? LPS menjamin simpanan nasabah di bank sehingga maksimal 2 miliar. Ini artinya jika kalian memiliki simpanan di BRI atau bank lain yang jumlahnya di bawah 2 miliar, maka simpanan kalian akan dilindungi oleh LPS. Namun, jika jumlah simpanan kalian melebihi 2 miliar, maka hanya 2 miliar pertamalah yang dijamin LPS. Penting untuk dipahami bahwa batas 2 miliar ini berlaku per bank. Jadi, jika kalian memiliki simpanan di beberapa bank yang berbeda, total simpanan kalian yang dijamin LPS bisa lebih dari 2 miliar. LPS juga menjamin berbagai jenis simpanan seperti tabungan, deposito, dan giro. Meskipun saat ini batas maksimal yang dijamin adalah 2 miliar, angka ini bisa berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan LPS. Materi selanjutnya yaitu suku bunga. Apa sih itu suku bunga? Suku bunga adalah persentase dari jumlah pinjaman yang harus dibayar oleh nasabah sebagai imbalan atas penggunaan dana tersebut. Besarnya suku bunga ini dapat bervariasi tergantung pada beberapa faktor seperti jenis pinjaman, suku bunga untuk KPR, KTA atau pinjaman modal kerja akan berbeda-beda. Jangka waktu pinjaman. Semakin panjang jangka waktu pinjaman, biasanya suku bunga akan semakin tinggi. Untuk pinjaman dengan jumlah besar, biasanya bank akan memberikan suku bunga yang lebih kompetitif. Riwayat kredit nasabah, pendapatan dan anggunan yang dimiliki akan mempengaruhi penentuan suku bunga. Perubahan suku bunga menjadi acuan Bank Indonesia dan kondisi ekonomi secara umum juga akan berdampak pada suku bunga yang ditawarkan oleh bank. Contoh, jika kalian meminjam 1 juta dengan suku bunga 1% per bulan, maka setiap bulannya kalian harus membayar bunga sebesar 10.000 1% dari 1 juta tersebut. Nah, dari penjelasan tersebut, apakah kalian tahu tujuan dari suku bunga? Tujuan suku bunga yaitu mengatur permintaan dan penawaran uang. 1. Mendorong pertumbuhan ekonomi. Jadi, ketika suku bunga diturunkan, biaya pinjaman menjadi lebih murah sehingga mendorong masyarakat dan pelaku usaha untuk lebih banyak meminjam dan berinvestasi. Hal ini diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, mencegah inflasi. Kalau sebelumnya suku bunga diturunkan dan biaya pinjaman menjadi lebih murah, nah ini sebaliknya. Ketika suku bunga dinaikkan, biaya pinjaman menjadi lebih mahal, sehingga dapat mengurangi permintaan akan uang dan membantu mengendalikan inflasi. Yang kedua, menjaga stabilitas sistem keuangan. Mencegah krisis keuangan dengan mengatur suku bunga, Bank BRI dan Bank Indonesia atau BI berusaha menjaga stabilitas sistem keuangan agar terhindar dari krisis. Menjaga daya saing rupiah. Suku bunga juga berpengaruh terhadap nilai tukar rupiah. Ketika suku bunga dinaikkan, nilai tukar rupiah cenderung menguat, sehingga dapat membantu menjaga stabilitas nilai rupiah. Mendapatkan pendapatan. Sumber pendapatan bank. Suku bunga merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi bank termasuk BRI. Selisih antara suku bunga yang diberikan kepada nasabah yang meminjam dan yang diberikan kepada nasabah yang menabung atau spread menjadi keuntungan bagi bank. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kurs. Kurs adalah nilai tukar mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain.
Dengan kata lain, kurs menunjukkan berapa banyak mata uang negara lain yang dibutuhkan untuk membeli satu unit mata uang negara kita. Contoh, jika kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat adalah 15.000, artinya kalian membutuhkan 15.000 untuk membeli $1 Amerika Serikat. Faktor apa aja sih yang mempengaruhi kurs? Yang pertama, ada permintaan dan penawaran. Semakin tinggi permintaan terhadap satu mata uang, semakin tinggi pula nilai tukarnya. Sebaliknya, semakin tinggi penawaran satu mata uang, semakin rendah nilai tukarnya. Yang kedua, kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi satu negara seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan neraca pembayaran dapat mempengaruhi nilai tukar mata uangnya. Yang ketiga, kebijakan pemerintah. Kebijakan moneter dan fiskal pemerintah dapat mempengaruhi nilai tukar mata uang. Yang keempat, pergerakan pasar. Faktor-faktor psikologis dan spekulasi di pasar valuta asing juga dapat mempengaruhi kurs. Terakhir, kita akan bahas tentang produk funding dan lending. Apa sih produk funding dan lending itu dan apakah kedua produk tersebut ada hubungannya? Jadi, mari kita bahas. Produk funding dalam dunia perbankan adalah segala bentuk produk atau layanan yang ditawarkan oleh bank untuk menarik dana dari masyarakat. Dana yang terkumpul ini kemudian akan digunakan bank untuk menyalurkan kembali dalam bentuk kredit atau investasi. Dengan kata lain, produk funding adalah sumber utama dana bagi sebuah bank. Tujuan utama produk funding adalah menghimpun dana, menarik dana sebanyak-banyaknya dari masyarakat untuk memenuhi kebutuhan likuiditas bank. Likuiditas bank yaitu kemampuan satu bank untuk memenuhi kewajiban pembayarannya secara tepat waktu. Yang kedua, memperoleh profit, memberikan imbal hasil kepada nasabah, misalnya bunga, dan memperoleh keuntungan dari selisih antara biaya dana dan pendapatan dari penyaluran dana. Jadi, produk funding merupakan tulang punggung bagi sebuah bank. Dengan memahami berbagai jenis produk funding dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, kita dapat memilih produk yang paling sesuai dengan kebutuhan dan tujuan finansial kita. Yang kedua yaitu ada produk lending. Produk lending dalam bank yaitu menyalurkan dana kepada nasabah. Produk lending di dalam dunia perbankan adalah segala bentuk pinjaman atau kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah. Sederhananya, jika produk funding adalah proses mengumpulkan dana, maka produk lending adalah proses menyalurkan dana tersebut. Tujuan utama produk lending adalah memberikan pembiayaan, memenuhi kebutuhan dana nasabah, baik untuk konsumsi, misalnya seperti membeli rumah atau mobil, maupun untuk produktif, seperti modal usaha. Tujuan utama produk lending adalah memberikan pembiayaan, memenuhi kebutuhan dana nasabah baik untuk konsumsi seperti membeli rumah atau mobil maupun untuk produktif misalnya modal usaha. Memperoleh keuntungan, bank mendapatkan keuntungan dari bunga yang dibayarkan oleh nasabah atas pinjaman yang diberikan. Jadi, produk lending merupakan salah satu kegiatan utama bank dalam menyalurkan dana kepada masyarakat. Dengan memahami berbagai jenis produk lending dan proses pengajuannya, kita dapat membeli produk yang paling sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi jelas ya, produk funding dan lending itu saling berhubungan, yaitu melengkapi dan mendukung keberlangsungan bisnis bank. Akhirnya pembahasan kita tentang bank ini selesai juga ya. Nah, banyak banget kan yang kita bahas tadi, ada lembaga penjamin simpanan atau LPS, ada suku bunga, kurs, produk funding dan lending. Mungkin itu aja sih yang bisa saya sampaikan ya. Di sini saya juga masih belajar, jadi mohon maaf jika ada kesalahan kata atau penyampaian yang saya berikan, dan saya harap materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.